Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai program linier. Untuk submateri yang akan dijelaskan pada kali ini yaitu mengenai pertidaksamaan linier dua variabel dan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Materi ini untuk matematika wajib pada jenjang SMA kelas 11. Langsung saja kita ke materi pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, pertidaksamaan linier dua variabel ini merupakan bentuk pertidaksamaan yang memuat dua buah variabel dengan pangkat tertinggi dari variabel tersebut adalah 1. Nah, adapun bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel ini kita sudah singgung juga di materi persamaan sebelumnya. Nah, untuk bentuk umumnya di sini terdapat AX tambah BY lebih besar dari C, kemudian AX tambah BY lebih besar dari sama dengan C, dan AX tambah BY kurang dari C, dan AX tambah Y kurang dari sama dengan C. Jadi untuk perbedaan dari persamaan dan pertidaksamaan ini, kalau persamaannya dari tandanya gitu ya. Kalau misalkan persamaan itu tandanya sama dengan, kalau pertidaksamaan di sini terdapat lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Itu ya perbedaan dari persamaan linier dan pertidaksamaan linier. Next kita lanjut. Menentukan daerah pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, di sini kan kita menjelaskan pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, materi yang akan kita bahas dari pertidaksamaan ini yaitu menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel, atau kita menentukan DP ya, DP dari sebuah pertidaksamaan. Nah, untuk menentukan DP-nya ini kita harus mengetahui langkah-langkah yang harus kita lakukan gitu ya untuk menemukan DP-nya ini. Untuk langkah yang pertama, kita harus menentukan atau mencari titik potongnya terlebih dahulu. Untuk yang kedua, kita menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian atau menentukan DP-nya ini terdapat dua cara ya. Yang pertama dengan menggunakan uji titik, yang kedua tanpa menggunakan uji titik atau dengan cara melihat tanda ya. Melihat tanda dari sebuah pertidaksamaan. Nah, untuk langkah yang ketiga kita menggambar grafiknya gitu. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini terdapat contoh soal 3x ditambah 2y lebih besar dari sama dengan 6. Nah, di sini kan tadi terdapat dua angka ya. Yang pertama kita harus ada beberapa langkah yang harus kalian ketahui. Yang pertama mencari titik potong. Nah, di sini untuk mencari titik potong, kalian tinggal misalkan saja x-nya 0 atau y-nya 0, x 0 dan y 0. Kita buat saja grafiknya seperti ini, x, y, kemudian di sini untuk melihat hasil x, y-nya, x, y. Nah, baik, kita langsung saja, kita misalkan nih, anggap saja 2 dan 3 ini belum ada ya. Kita anggap saja 2 dan 3 belum ada. Kita misalkan yang x-nya itu yang 0. Berarti langsung saja nih disubstitusikan ke persamaan. Ke persamaan yang ini. 3x ditambah 2y lebih besar dari 6. Tadi kan kita misalkan yang 0-nya itu yang x ya. Berarti 3 kali 0 itu 0 kan. Berarti sisanya itu 2y lebih besar dari 6. 2y lebih besar dari 6. Untuk menghasilkan y, kita pindah ruas nih. Yang 2y lebih besar dari 6. 2-nya pindah ruas. 6 bagi 2 berarti 3. Sehingga menghasilkan y-nya itu lebih besar dari y lebih besar dari 3. Itu untuk titik y-nya ya, titik koordinat y-nya. Menghasilkan 3. Kalian simpan di sini 3-nya di bawah y gitu. Sehingga menghasilkan titik koordinatnya itu 0,3 yang ini. Lanjut kita misalkan yang y-nya yang 0. Yang y-nya yang 0. Kita anggap saja 2-nya ini belum ada ya. Langsung saja disubstitusikan ke persamaan yang ini. Disubstitusikan ya. Berarti y-nya y tadi kan 0. Berarti 3x ditambah 2y, y-nya kan tadi 0. Anggap saja yang 2y-nya ini kita hilangkan ya. Karena kenapa dihilangkan? Karena kan 2y tadi kan y-nya 0. 2 kali 0 kan 0, tetap gak ada kan ya. Berarti sisanya itu 3x lebih besar dari 6. Setelah itu x 3-nya pindah ruas, berarti x lebih besar dari 6. 6 bagi 3
menghasilkan 2, sehingga X-nya itu menghasilkan 2 gitu ya. X-nya itu menghasilkan 2. Nah, jadi titik koordinatnya itu 2,0. Titik koordinat yang pertama 0,3 dan titik koordinat yang kedua 2,0. Setelah kalian mengetahui titik koordinatnya berapa, kalian bisa nih membuat grafiknya seperti sebelumnya kan. 0,3 berarti 0-nya sebagai X dan 3-nya sebagai Y. Ini. Kemudian titik koordinat yang kedua 2,0, 2-nya sebagai X di sini dan 0-nya sebagai Y. Sehingga bentuk garis persamaannya seperti ini. Ini untuk mencari persamaan ya, seperti ini untuk mencari persamaan. Karena di sini kita menjelaskan mengenai pertidaksamaan. Nah, perbedaannya dari sini, untuk mencari pertidaksamaan itu kalian harus mencari daerah penyelesaiannya gitu ya, mencari DP-nya. Nah, untuk yang kedua, nah di sini langkah yang kedua, kalian harus menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, untuk mencari daerah penyelesaian, tadi kan ada 2 cara ya, dengan menggunakan uji titik. Nah, dengan cara menggunakan uji titik, ini yang pertama. Dan yang kedua, menggunakan tanpa menggunakan uji titik atau dengan melihat tanda. Yang ini. Ya, kita jelaskan saja yang pertama, kita mencari menggunakan cara uji titik. Kita ambil saja uji titiknya itu 0,0 ya. Yang gampang saja, kita ambil titik 0,0. Setelah itu, disubstitusikan ke persamaan yang ini. Yang tadi kan, di soal 3X tambah 2Y lebih besar dari 6. Kita misalkan yang Yang ini, persamaan ini kan tadi 0,0 ya. Berarti 3 dikali 0 ditambah 2 kali 0 lebih besar dari 6. 3 kali 0 kan 0 ya. Ini 2 kali ya di ketiknya. 3 kali 0, 0. Ditambah 2 kali 0, 0. Sehingga menghasilkan 0 lebih besar dari 6. Coba kalian lihat. Apakah 0 ini benar atau salah? Lebih besar dari 6. Salah kan? Harusnya 0 ini kan lebih kecil dari 6 kan? Karena 6 kan lebih besar ya. Berarti ini pernyataan ini salah. 0 lebih besar dari 6 ini salah gitu kan. Nah, kalau misalkan di sini nih ya, terdapat ya, kalau misalkan kalian mau menggunakan uji titik 0,0 berarti ini hasilnya. Kalau misalkan kalian mau memisalkannya itu menggunakan uji titik 1,0 silahkan itu ya. Tergantung kalian. Di sini kan juga menggunakan 1,0 tuh. Akhirnya itu hasilnya itu kan 3 lebih besar dari 6. Tetap salah kan ya pernyataannya. Karena 3 itu lebih kecil ya harusnya dari 6. Nah, karena di sini pernyataannya salah, maka daerah penyelesaiannya itu ke atas. Ya. Nah, dari garis yang biru ini nih ya, kan ini garis yang biru yang tadi ya kita selesaikan. Nah, untuk mencari DP-nya ini yang merah nih, ini ke atas ya. Arsirannya itu ke atas ini, daerah penyelesaiannya. Karena di sini kan salah, kalau misalkan benar 0 lebih kecil dari 6 berarti ke bawah ke sini, mendekati 0. Karena di sini salah ya pernyataannya, berarti DP-nya itu ke atas. Ini nih ke atas. Ke atas ya. Ini yang merah ke atas gitu. Itu mencari daerah penyelesaian menggunakan uji titik. Itu cara yang pertama ya. Baik, lanjut kita menggunakan cara yang kedua, menentukan daerah penyelesaian atau DP tanpa uji titik dengan melihat tanda gitu. Jadi tanpa uji titik seperti yang ini. Nah, seperti ini kan. Kalian di sini cukup melihat tandanya saja. Nah, di sini terdapat ya. Kalau misalkan A-nya itu positif. A-nya itu kan nilai A atau koefisien yang ini nih ya maksudnya. Di contoh soal terdapat. Nah, yang ini nih ya, persamaannya ini. AX tambah BY. Nah, A-nya yang ini. Kalau misalkan A-nya positif lebih besar dari 0, maka tanda ketidaksamaannya itu lebih besar atau lebih besar dari sama dengan. Nah, di sini nih kuncinya. Berarti DP-nya itu, daerah penyelesaiannya itu ke kanan. Ke kanan ya. Ke kanan dari tangan kalian, ke kanan. Itu. Kalau misalkan ke kanan. Nah, kalau misalkan A-nya positif kurang dari 0, maka tanda ketidaksamaannya itu kurang dari atau kurang dari sama dengan. Kalau tandanya kurang atau kurang dari sama dengan, maka garisnya itu
atau arsirannya itu ke kiri garis, ke kiri ya. Kalau misalkan A-nya itu negatif, lebih besar dari 0, maka tanda ketidaksamaannya itu lebih besar atau lebih besar dari sama dengan yang ini. Maka DP-nya itu ke kiri garis, ya. Lanjut, kalau misalkan tandanya negatif, A kurang dari 0, tanda ketidaksamaannya kurang atau kurang dari sama dengan, nah maka DP-nya itu kanan garis. Kalau misalkan menjelaskan ini mungkin kalian belum paham ya seperti apanya. Kita langsung saja menginjak ke contoh soal. Ya, menginjak ke contoh soal. Di sini terdapat 3x tambah 5y kurang dari sama dengan 15. Coba, di sini kan tandanya kurang ya. Tandanya kurang dari sama dengan 15. Di sini A-nya berarti apa? Positif kan? Nah, kalau misalkan A-nya di sini positif, kemudian tandanya kurang dari, berarti tandanya masuk yang mana? A-nya positif, yang ini positif juga kan? A-nya positif. Lihat tanda ketidaksamaannya, di sini kan kurang dari, berarti yang mana? Nah, berarti yang kedua kan yang ini. Ya, yang kedua. A-nya positif, kemudian tanda ketidaksamaannya ini kurang dari. Nah, berarti yang ini kan? Nah, kalau misalkan tandanya kurang dari sama dengan, berarti DP-nya atau daerah penyelesaiannya itu ke kiri, ya. Ke kiri garis. Daerah penyelesaiannya. Coba kita lihat kan kita tugasnya itu yang pertama mencari titik potong ya, mencari titik potong sama kayak yang tadi. Oh iya, sebelum kalian menentukan ini kan ini langkah kedua ya, langkah kedua di langkah sebelumnya. Ini itu kalian harus mencari titik potongnya dulu supaya menghasilkan garis kan. Supaya menemukan garisnya seperti apa, kalian harus menentukan dulu titik potongnya. Nah, setelah kalian menentukan titik potong, titik koordinatnya berapa, di sini kan titik koordinatnya menghasilkan 0,3 dan 5,0. Untuk penjelasan mencari titik potong sebelumnya kan sudah dijelaskan ya. Nah, untuk mencari titik potongnya ini seperti yang tadi gitu ya, seperti yang tadi untuk mencari titik potongnya menghasilkan 0,3 dan 5,0. Langsung saja digambar ya, digambar. Berarti ini nah garis yang biru nih ya, yang ini itu tuh menghasilkan titiknya itu 0,3 itu sebagai titik koordinat yang pertama, 0-nya itu x sebagai x di sini, 3-nya itu sebagai y. Nah, berarti y-nya di sini nih. 0,3 ya, 3-nya di sini. Kemudian yang kedua 5,0, berarti x-nya itu 5. Nah, di sini ya, 5. Terlalu gak kelihatan ya ininya. Gak kelihatan. Ini di sini x-nya 5, 0-nya di y di sini gitu. Jadi menghasilkan garisnya seperti ini. Nah, untuk mencari DP-nya, nah ini kan langkah yang kedua. Untuk mencari DP-nya kita tidak usah menggunakan uji titik. Kita menggunakan tanda, melihat tanda di sini ya. Melihat tanda untuk tandanya. Karena di sini A-nya positif, A di sini kan positif. Yang positif kan ada 2, yang atas dan yang bawah yang kedua ini. Kemudian langkah yang kedua, kalian lihat tanda. Karena di sini tandanya kurang dari sama dengan, berarti yang kedua nih yang ini. Kalau misalkan tandanya lebih besar dari sama dengan, berarti yang ini. Kalau misalkan yang tandanya kurang dari sama dengan, berarti DP-nya itu ke kiri garis kan? Ke kiri garis. Nah, berarti ke bawah, ke kiri. Ya. Kalau ke kanan berarti ke atas. Gitu ya. Pokoknya ini ya, ini. Ini yang harus jadi patokan. Ya. Kalau misalkan ke kiri berarti ke bawah, ke sini DP-nya. Yang ini. Kalau misalkan ke atas ke kanan. Gitu. Ya. Ini untuk mencari DP. Bentar. Ini untuk mencari DP dengan melihat tanda dari ketidaksamaan gitu, tanpa kalian melakukan uji titik terlebih dahulu. Terserah kalian mau menggunakan yang uji titik yang ini, silakan. Mau menggunakan ini tanpa uji titik dengan melihat tanda, silakan. Itu tergantung kalian. Menurut kalian mudahnya yang mana, melihat tanda atau menggunakan uji titik gitu. Baik, itu untuk materi pertidaksamaan. Kita lanjut saja ke materi pertidaksamaan ya. Lanjut saja kita ke materi tadi kan ini pertidaksamaan ya. Kita lanjut ke materi sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Nah, untuk materi ini, sistem pertidaksamaan linier 2 variabel ini merupakan gabungan dari beberapa pertidaksamaan linier 2 variabel. Jadi,
Untuk kalian paham mengenai materi ini, sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kalian harus paham dulu pertidaksamaan linear dua variabel, karena sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini gabungan dari beberapa pertidaksamaan linear. Kalau misalkan pertidaksamaan tadi kan cuma satu kan, ya, yang ini doang nih, cuma satu. Kalau misalkan sistem pertidaksamaan mah lebih dari satu persamaan, ada 2, ada 3, ada 4, dan seterusnya. Itu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk langkah-langkahnya sama seperti pertidaksamaan linear dua variabel, harus menentukan titik potong, kemudian menentukan DP-nya. Di sini kan untuk menentukan DP ada dua cara, menggunakan uji titik dan tanpa menggunakan uji titik atau melihat tanda kan. Dan yang ketiga, kalian menggambar grafiknya. Nah, supaya kalian lebih jelas lagi, kita masuk saja ya ke contoh soal. Di sini contoh soalnya, tentukan daerah penyelesaian atau DP dari 2x tambah y lebih besar dari 4. Kemudian 2x tambah 3y lebih besar dari 6, x lebih besar dari 0, dan y lebih besar dari 0. Nah, di sini kan ada 4 persamaan ya. Ada 4 persamaan. Langkah yang pertama, kalian harus mencari titik potong. Tentukan dulu nih titik potongnya. Kita cari dulu nih titik potong dari persamaan yang pertama. Caranya seperti yang tadi sama. Untuk mencari titik potongnya, kita hilangkan dulu. Misalkan untuk mencari, misalkan dulu x-nya 0 dan y-nya 0 gitu kan. X-nya 0, y-nya 0. Kalau misalkan untuk mencari x, kalian tutup dulu yang y-nya, karena y-nya kan tadi di 0 kan. Untuk mencari x, 4 bagi 2, 2, sehingga x-nya itu menghasilkan 2, ini kan ya. Kalau misalkan kalian mencari y, berarti x-nya kalian tutup y, nah kan x-nya tutup, karena kenapa ditutup? 2 kali 0 kan 0, berarti y-nya 4. Nah, di sini kan berarti menghasilkan titiknya itu 0,4 yang ini dan 2,0 yang ini, gitu kan ya. Gampang. Kalau yang kedua nih, persamaan yang kedua sama seperti tadi. Kalian misalkan dulu x-nya 0, y-nya 0 gitu kan ya. Anggap saja di sini 3 dan 2-nya ini belum ada kan. Kita misalkan x-nya 0, y-nya 0, sama seperti tadi. Kalau misalkan mencari x berarti y-nya ditutup karena kan 0, kita misalkan 0. Kemudian kalau mencari y berarti x-nya yang ditutup, gitulah ya. Sama caranya seperti yang tadi, itu untuk mencari titik potong persamaan yang pertama dan yang kedua. Nah, untuk persamaan ketiga keempat ini tidak usah dicari, karena di sebelumnya kan sudah dijelaskan ya. Kalau misalkan ada bentuk yang seperti ini, berarti bentuk garisnya itu seperti apa gitu. Ntar dijelaskan saja ya di sini. Ya, coba lihat saja di sini ya. Kita gambar saja grafiknya, bentuk grafiknya. Untuk persamaan yang pertama nih, yang ini, 2x tambah y lebih besar dari 4. Berarti yang mana? Nah, untuk garisnya ini yang ini kan. Coba lihat di sini. Titik potongnya. Yang pertama, 0,4 dan 2,0. 0,4 berarti 0-nya sebagai x, 4-nya sebagai y. 0,4 berarti 0 sebagai x di sini. 4-nya sebagai y. Ini terlalu kalang ya. Berarti di sini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini 0,4. Di sini ya, 4. Kemudian garis yang kedua itu 2,0. 2,0. 2 sebagai x dan 0 sebagai y, 2,0. Nah, sehingga menghasilkan garisnya itu yang ini nih, yang biru. 2 dan 4 yang ini, gitu kan. 2 dan 4 sama. Ini untuk mencari garisnya sama seperti cara biasa. Untuk yang kedua di sini, untuk persamaan yang kedua menghasilkan 0,2 dan 3,0. 0,2, 0 sebagai x, 2 sebagai y, berarti di sini kan 0,2. Nah, 2-nya seperti di sini. Kemudian titik yang kedua 3,0. 3 sebagai x, di sini kan 3. 0 sebagai y, sehingga menghasilkan garisnya yang merah ini nih. Yang merah. Bentar. Yang merah ya. 3,2.
nih yang merah gitu. Jadi garis yang biru itu persamaan yang pertama dan garis yang merah itu persamaan yang kedua. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Kita lanjut ke persamaan ketiga, X lebih besar dari 0. Di sebelumnya kan sudah dijelaskan, kalau misalkan menemukan seperti ini, berarti garisnya itu kan berarti di 0 kan? Nah, berarti yang ini nih. Nah, yang ini. Garisnya itu ya. X sama dengan 0. Sebelumnya sudah dijelaskan. Y sama dengan Y lebih besar dari sama dengan 0. Berarti di X nih yang ini. Ya. Gitu. Berarti garis yang ungu ini X sama dengan lebih besar dari sama dengan 0 dan garis yang hijau ini yang persamaan Y lebih besar dari 0. Untuk penjelasan lebih lengkapnya sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk langkah yang kedua, kita itu kan harus mencari DP-nya ya, daerah penyelesaiannya. Nah, untuk mencari DP-nya ini, kenapa tidak diterapkan di sini ya? Disertakan di sini. Karena sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa untuk mencari daerah penyelesaian terdapat dua cara ya, menggunakan titik foto, menggunakan uji titik atau melihat tanda. Kita coba menggunakan melihat tanda ya, melihat tanda. Untuk persamaan yang pertama, 2x tambah y yang ini nih. 2x tambah y lebih besar dari 4, lebih besar dari sama dengan 4. Tadi kan kalau misalnya melihat tanda, A-nya di sini kan positif. A-nya positif. Kemudian tandanya lihat. Di sini kan lebih besar ya. Lebih besar dari 4. Kalau misalkan tandanya positif, A-nya positif, tandanya lebih besar dari 4, tandanya lebih besar, coba lihat dulu ya. A-nya positif, kemudian tandanya tadi apa? Lebih besar. Nah, berarti DP-nya itu kanan garis, berarti DP-nya itu ke kanan. Nah, DP-nya itu ke kanan. Coba tadi yang mana garisnya itu? Yang hijau, yang biru kan? Nah, yang biru yang ini kan ya. Nah, berarti garisnya itu, garis arsirannya itu ke atas. Ke kanan kan? Tadi kalau misalkan A-nya positif, kemudian tandanya lebih besar, berarti arsirannya ke atas. Nah, yang biru ini nih. Berarti kalau yang ini itu yang ini. Yang arsirannya itu warna merah. Yang arsirannya warna merah, kemudian yang garisnya itu warna biru. Nah, ini persamaan yang pertama. Ya. Ini yang persamaan yang pertama, berarti ke atas kan, ke kanan. Gitu. Lanjut, kita ke persamaan yang kedua. 2x tambah 3y lebih besar dari 6. Berarti sama ya dengan yang atas. A-nya positif, kemudian tandanya lebih besar. Berarti DP-nya itu ke kanan. Ke kanan. Tadi garis yang persamaan kedua yang mana? Yang merah kan? Yang ini ya. Karena persamaan yang kedua juga sama, ya, persamaan kedua juga sama, ke kanan arahnya, jadi sama ke atas. Kalau ke kiri berarti ke bawah ke sini. Karena di sini lebih besar berarti ke kanan, ke atas. Nah, berarti kalau ya di sini arsirannya itu yang biru. Nah, garisnya yang merah, arsirannya yang biru, ke atas ya. Ke atas gitu. Arsiran yang biru. Yang biru muda. Gitu. Itu untuk persamaan yang kedua. Lalu kita ke persamaan yang ketiga. Nih, X lebih besar dari 0. Yang ini, X lebih besar dari 0. Tadi kan garisnya yang ini kan, yang ungu. Ya. Karena di sini X lebih besar dari 0, berarti arsirannya itu ke kanan. Ke kanan kan ke sini berarti ya. Nah, ke sini. Kalau ke kiri kan ke sini ya. Itu kalau ke kiri itu kalau kurang dari sama dengan. Kan di sini lebih besar dari sama dengan berarti ke kanan. Nah, kalau di sini arsirannya itu yang ini ya, yang biru tua, yang ini. Nah, ini ya. Ini tuh sebenarnya panjang ya, harus panjang gitu kan. Karena supaya terlihat jadi dipendekin gitu. Panjang ke sini ya. Itu arsirannya. Itu untuk X lebih besar dari 0. Kalau misalkan Y lebih besar dari sama dengan 0, berarti garisnya yang mana? Yang ungu kan, yang ini nih. Karena lebih besar dari sama dengan, berarti ke atas. Ke atas kan? Ke kanan kan? Sama ya seperti yang di atas, ke kanan. Kalau misalkan kurang dari sama dengan, ke kiri, berarti ke bawah. Gitu. Nah, untuk arsirannya di sini yang pink nih, yang ini ya. Untuk yang ungu. Ini tuh ke atas arsirannya karena lebih besar dari 0.
ke atas gitu ya. Nah, dari keempat persamaan ini kalian harus menentukan daerah penyelesaiannya. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya itu yang kena dari keempat persamaan ini, yang kena semuanya dari keempat persamaan. Tadi kan persamaan yang pertama, berarti yang warna biru ya, berarti arsirannya ini yang merah. Berarti kan ke sana, arsirannya ke atas, kan ke kanan semuanya. Berarti kena kan? Ya. Berarti yang kedua, yang merah, arsirannya ini yang biru, sama kan ke atas. Nah, untuk selanjutnya tadi X lebih besar dari 0, berarti yang biru, yang ini, ke sini kan. Kemudian Y sama lebih besar dari 0, yang pink, sama ke atas. Nah, berarti ini kena semuanya kan. Nah, dari sini nih, sampai sini, ini kena kan semuanya sama arsiran. Ya, semuanya kena sama arsiran. Ini nih. Nah, berarti DP-nya itu yang ini. DP ya, ini DP-nya. Di sini nih, karena kena semuanya gitu, kena semuanya. Lebih besar dari sama dengan, jadi ke kanan semuanya. Kecuali kalau misalkan ada soal yang kurang dari sama dengan, berarti ada yang ke bawah. Ada yang ke bawah. Karena ke kiri kan. Nah, karena posisinya di sini soalnya lebih besar dari sama dengan semuanya, jadi ke kanan. Semuanya ke sini. Nah, jadi DP-nya itu sampai sini nih. DP-nya itu yang ini. Ya, arsirannya. Gitu. Ya, mungkin ini materi yang akan disampaikan pada kali ini. Terima kasih. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.